Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sudaidi. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Wiraraja, jurusan hukum. Sekarang saya semester 5. Kali ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah kontrak dagang. Baiklah, saya mulai. Pertama, kontrak dagang. Apa itu kontrak dagang? Kontrak dagang atau bisa kita kenal dengan kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu. Pihak dalam kontrak dagang ini tentunya adalah subjek hukum yang punya kemampuan bertindak di hadapan hukum. Peran kontrak dagang sendiri yaitu sebagai dokumen tertulis yang mengikat dan menjamin kepentingan kedua belah pihak menjadi sangat penting. Dalam kontrak dagang ini, para pihak membuktikan komitmennya untuk bertransaksi secara jujur dan saling menguntungkan. Dengan adanya kontrak, maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung lancaran pelaksanaan suatu hubungan bisnis. Kontrak itu sendiri berfungsi untuk menentukan cara penyelesaian masalah. Istilah kontrak ini dipakai dalam praktek bisnis, namun istilah lain yang lazim digunakan yaitu sering disebut dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak dagang sendiri di Indonesia biasanya juga kita kenal dengan kontrak sewa, perjanjian, atau persetujuan. Baiklah, dalam perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Ada beberapa syarat yang perlu kita ketahui dalam sahnya sebuah perjanjian. Syarat sahnya perjanjian itu diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Pertama yaitu istilah sepakat. Sepakat di dalam sebuah perjanjian memiliki pengertian para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu perjanjian di mana kehendak pihak yang satu sesuai dengan kehendak pihak yang lain secara timbal balik. Yang kedua yaitu cakap. Cakap di sini mempunyai pengertian merupakan suatu keadaan di mana para pihak dinyatakan sanggup dan mampu melakukan suatu perjanjian. Yang ketiga yaitu hal tertentu, mempunyai maksud. Hal tertentu yaitu artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut ditentukan jenisnya. Yang keempat yaitu kausa yang halal. Kausa yang halal di sini menggambarkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak atau perjanjian. Teman-teman, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penguasaan atas aspek bisnis dari kontrak. Yang kedua, identifikasi pihak-pihak dalam kontrak. Yang ketiga, pengenalan karakteristik pihak-pihak dalam kontrak. Dan selanjutnya, penguasaan regulasi. Selanjutnya, penggunaan tenaga lain. Dan selanjutnya saya jelaskan yaitu asas-asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 Hukum Perdata ada beberapa jenis asas, yaitu yang disebutkan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang diatur
oleh undang-undang. Selanjutnya, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan juga ada beberapa syarat batalnya sebuah perjanjian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1266. Yang pertama, syarat batal dianggap selalu mencantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Selanjutnya, saya akan menyampaikan dasar-dasar dari perjanjian yang baku yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa asas, yaitu ada 3 asas. Asas yang pertama yaitu asas konsensualisme. Ini tercantum dalam pasal 13, 20 Hukum Perdata. Apa itu asas konsensualisme? Asas konsensualisme merupakan perjanjian yang terbentuk karena adanya sepakat dan sah. Dalam hal ini kejujuran merupakan unsur yang utama dalam membuat perjanjian atau kontrak, karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian atau kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Selanjutnya, asas yang kedua yaitu asas kebebasan berkontrak, tercantum dalam pasal 1338 KUHP Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak di sini memiliki setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beretikat baik serta tidak melanggar ketertiban umum. Selanjutnya, yang terakhir, asas kekuatan mengikat, pasal 1338 BW. Asas ini mempunyai atau menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Oke, demikianlah rangkuman untuk memenuhi tugas UAS Hukum Kontrak Dagang seperti tahun akademik 2021-2022. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saran dan kritik selalu diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.